Ya, pemirsa masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha mikro akan dibagikan langsung oleh pemerintah melalui rekening masing-masing pelaku usaha. Dan bank yang menjadi penyalur untuk program ini adalah BRI, BNI, dan Bank Syariah Mandiri. Nah, bagaimana sebetulnya kemudian performa atau kinerja dari ketiga bank tersebut? Langsung saja kita ulas dalam grafis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, ini merupakan laporan keuangan dari Bank Rakyat Indonesia, di mana ini 3 kuartal terakhir, begitu ya pemirsa. Kita coba lihat di kuartal 1 ini pendapatan bunga mencapai 30,38 triliun rupiah. Kemudian laba bersih yang berhasil dibukukan oleh BRI pada kuartal 1 8,16 triliun rupiah. Kemudian pada kuartal kedua pendapatan bunga ini tercatat meningkat ke posisi 56,57 triliun rupiah. Sementara laba bersih di posisi 10,17 triliun rupiah. Dan bagaimana dengan kuartal 3 2020? Kita coba lihat bersama. Dari total aset ini 1.447,84 triliun rupiah. Kemudian liabilitas sebesar 1.220,22 triliun rupiah, sementara ekuitas 194,66 triliun rupiah. Dan dua pos utama yakni pendapatan bunga dari BBRI ini di kuartal 3 85,85 triliun rupiah dan laba bersih 14,11 triliun rupiah. Dan jika kita lihat memang dari kuartal ke kuartal ini mencatatkan kenaikan, meskipun memang jika kita sorot secara tahunan ataupun secara year on year memang masih mengalami penurunan karena kita tahu kondisinya berbeda pada kuartal 3 2020 dan juga 2019, di mana Bank BRI membukukan kinerja negatif pada kuartal 3 2020, di mana laba bersih konsolidasi dari bank plat merah ini mengalami penurunan sebesar 43,05% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu atau secara year on year. Dan berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan Bank BRI hanya membukukan laba bersih konsolidasi sebesar 14,11 triliun rupiah atau turun dari posisi sebelumnya 24,78 triliun rupiah pada September 2019. Di mana penurunan laba dari BRI ini sejalan dengan penurunan net interest income atau pendapatan bunga bersih sebesar 6,2%. Sementara jika kita lihat dari sisi penyaluran kredit Bank BRI secara konsolidasi ini tercatat 934,12 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan 3,5% dibandingkan Desember 2019 dan tumbuh 3,4% dari periode yang sama di tahun lalu. Sebuah catatan yang cukup baik untuk Bank Rakyat Indonesia atau BBRI meskipun secara year on year kita tahu penurunan tak terelakkan. Dari Bank Rakyat Indonesia, bagaimana kemudian dengan bank plat merah lainnya? Kita coba ke Bank Negara Indonesia atau BBNI. Berikut informasinya, pemirsa, kita coba samerikan bagaimana kinerja di kuartal 1, kemudian kuartal kedua, dan juga di kuartal ketiga. Di kuartal 1, dari Bank Negara Indonesia pendapatan bunga sebesar 14,74 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 4,25 triliun rupiah. Dan di kuartal kedua, ini pendapatan bunga sebesar 28,16 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 4,45 triliun rupiah. Masih terlihat ada pertumbuhan dari kuartal 1 dan juga kuartal kedua. Sementara jika kita lihat di kuartal ketiga, total aset lebih dari 900 triliun rupiah, kemudian liabilitas 772 triliun rupiah, kemudian ekuitas 112,93 triliun rupiah dan pendapatan bunga ini mencapai 42,03 triliun rupiah dan laba bersih senilai 4,31 triliun rupiah. Bank Negara Indonesia atau BBNI mencatat laba bersih pada periode kuartal 3 2020 ini sebesar 4,32 triliun rupiah atau merosot sebesar 63,9%. Ini cukup dalam jika dibandingkan laba pada periode yang sama di tahun lalu sebesar 11,97 triliun rupiah atau lagi-lagi secara year on year. Di mana Perseroan mencatat pendapatan bunga bersih pada kuartal 3 2020 ini negatif 0,8% secara tahunan. Dan hingga akhir September 2020 total aset seperti yang tadi saya sudah sebutkan ini tumbuh 12,5%, terutama dikontribusikan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK yang tumbuh sebesar 21,4%. Dan penyaluran kredit, nah ini juga yang menarik yang tadi juga sudah saya singgung dari sisi BRI, bagaimana dengan BNI? Penyaluran kredit dari BNI yang tumbuh sebesar 4,2% secara year on year, di mana posisi sebelumnya 558,7 triliun rupiah pada kuartal 3 2019 menjadi 582,4 triliun rupiah pada kuartal 3 2020. Kondisi yang sulit di tengah pandemi COVID-19 tetap mampu membukukan pertumbuhan dari sisi penyaluran kredit untuk BBNI.
Dan kita berlanjut ke emiten plat merah lainnya atau bank BUMN lainnya, pemirsa, kita ke BNI. Dimana jika kita lihat ini BNI, beberapa data yang sudah berhasil dirangkum oleh tim kami dari BMR atau Bank Mandiri. Dari kuartal 1 pendapatan bunga sebesar 23,7 triliun rupiah, kemudian laba bersih senilai 7,91 triliun rupiah. Dan di kuartal kedua pendapatan bunga dari Bank Mandiri senilai 45,19 triliun rupiah dan laba bersih 10,29 triliun rupiah, terlihat meningkat dari kuartal 1. Bagaimana dengan kuartal 3? Kita coba lihat kuartal 3 dari sisi total aset, kemudian liabilitas dan juga ekuitas, sementara pendapatan bunga ini sebesar 66,37 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 14,02 triliun rupiah. Bank Mandiri kita tahu juga sebagai bank BUMN yang cukup kuat dalam histori penyaluran kredit, meskipun kita tahu dari sisi pendapatan dan laba bersih ini ada sedikit kontraksi begitu ya dari tahun 2019 lalu, dan ketiga bank BUMN ini sama-sama tidak bisa terhindar dari penurunan kinerja terutama dari sisi pendapatan dan juga laba bersih, meskipun tetap kita harapkan memang penyaluran kredit masih tetap kuat karena memang masih cukup dibutuhkan begitu ya, terutama oleh sektor-sektor yang memang harus bisa berjalan dengan topangan atau bantuan dari kredit. Dan pemirsa, bagaimana kemudian bila penerima BLT UMKM tidak mempunyai rekening di 3 bank tersebut? Jangan khawatir pemirsa, di mana seperti dikutip situs resmi Kementerian Koperasi dan UKM, penerima bantuan yang tidak memiliki rekening bank penyalur tadi ada 3 akan dibuatkan rekening pada saat pencairan. Dan dengan demikian pelaku usaha mikro yang mendapatkan banpres produktif itu tidak perlu membuat rekening di 3 bank penyalur tersebut. Di mana sebelumnya para penerima BLT yang sudah dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan akan mendapatkan konfirmasi melalui pesan singkat atau SMS oleh bank penyalur. Dan setelah menerima konfirmasi tersebut, penerima harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan agar dapat segera mencairkan dana bantuan tersebut. Meskipun kita tahu tidak terlalu besar begitu ya, 2,4 juta rupiah, tapi kita harapkan ini bisa menjadi tenaga, bisa menjadi energi untuk UMKM untuk bisa kembali berjalan dan beroperasional di tengah pandemi COVID-19 yang memang sama-sama kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan semoga memang semua pihak tetap berupaya untuk bisa kembali menyuntikkan tenaga-tenaga baru untuk UMKM agar dapat kembali beroperasi seperti semula. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali dengan sejumlah informasi ekonomi dari dalam negeri. Tetaplah bersama kami.